Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 33. Dan jangan lupa di-subscribe ya. Ayo lanjut kita bahas. Yun Fan menghirup nafas dalam-dalam, saat dia melihat pemuda berjubah hitam yang berjalan mendekat dengan senyuman yang semakin sedingin es. Dia memegang pedang panjang biru tua dengan erat di tangannya, dan doki di dalam tubuhnya bergolak tanpa henti, tampak seperti air banjir. Guncangan di hatinya telah sangat berkurang, saat matanya menatap Xiao Yan dengan saksama. Sebuah pikiran, bagaimanapun, telah muncul di dalam hatinya. Bocah ini pasti akan mencari Misty Cloud Sekte, untuk membalas dendam sekarang karena dia telah kembali ke Kekaisaran Magia. Sepertinya saya harus mengirimkan informasi ini ke Sekte. Jika tidak, kita mungkin akan lengah di masa depan. Mata Yun Fan berkedip. Dia menoleh ke arah Meng Li yang berwajah pucat, dan berkata dengan lembut dan cepat, aku akan menundanya. Manfaatkan kesempatan ini untuk pergi. Setelah itu memberitahu pemimpin sekte tentang kembalinya Xiao Yan. Dia tidak menunggu jawaban Meng Li, setelah kata-katanya terdengar. Bahunya bergetar dan sepasang sayap doki biru pucat melonjak. Kakinya dengan lembut menekan tanah, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan samar. Itu dicampur dengan angin pisau tajam saat dia menembak ke arah Xiao Yan. Hati-hati. Hati Mutai menegang ketika dia melihat Yun Fan, tiba-tiba menyerang dan buru-buru meneriakkan pengingat. Namun, dia baru saja pulih setelah pengingatnya berbunyi. Pemuda yang saat ini berada di depannya, bukan lagi pemuda yang dikejar seperti anjing yang kehilangan rumahnya saat itu. Xiao Yan menoleh dan tersenyum pada Mutai. Sekelompok api hijau giok tiba-tiba muncul di tangannya. Dia mengangkat matanya sedikit dan melihat pria dan pedang yang dengan cepat diperbesar di matanya. Sudut mulutnya bergerak, cahaya berwarna perak samar bersinar dan muncul di bawah kakinya. Longsword berwarna biru tua membawa aura pedang tajam, saat merobek udara. Itu membawa angin gelap dan dingin saat melesat ke dada Xiao Yan. Ketika pandangan semua orang terfokus padanya, Yun Fan tiba-tiba berteriak dengan tegas, pergi. Meng Li, yang sudah siap di samping, menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah. Tubuhnya seperti bola meriam, saat dia bergegas keluar dari rumah gubernur kota dengan cara seperti kilat. Kamu mau pergi? Xiao Yan tersenyum dingin saat mendengar suara angin deras yang muncul, saat Meng Li melarikan diri. Tangan kirinya terulur sebelum tiba-tiba mengepal. Kekuatan hisap yang kuat segera meletus dari telapak tangannya. Angin liar segera muncul dari kekuatan hisap yang kuat. Bahkan bebatuan besar di halaman mulai bergetar hebat. Beberapa batang pohon patah. Tubuh Meng Li, yang sedang melarikan diri, tiba-tiba berhenti di udara. Tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang. Semua perjuangannya tidak membuahkan hasil. Pedang panjang di tangan Yun Fan, tiba-tiba lepas dari tangannya tepat saat Xiao Yan menarik Meng Li. Itu berubah menjadi gelit dingin biru tua yang menembus dengan keras ke arah dada Xiao Yan, yang berada di dekatnya. Ketika pedang meninggalkan tangannya, sepasang sayap di punggung Yun Fan mengepak dengan cepat, dan dia bergegas ke langit dalam sekejap mata sebelum membalikkan tubuhnya untuk melarikan diri. Umpan ya. Xiao Yan mengangkat alisnya karena terkejut ketika Yun Fan tiba-tiba meninggalkan serangannya, berbalik, dan melarikan diri. Orang tua ini memang orang yang berbahaya. Sebelumnya, dia hanya meminta Meng Li untuk melarikan diri terlebih dahulu, sehingga dia bisa menggunakan yang terakhir untuk pergi dengan tenang. Lin Yan, Ziyan, dan yang lainnya yang kebetulan sedang santai di samping baru saja akan bergerak, setelah melihat Yun Fan melarikan diri saat tawa Xiao Yan menghentikan mereka, izinkan aku. Setelah tawa Xiao Yan terdengar, Meng Li, yang awalnya terbang ke arahnya di bawah pengaruh kekuatan isap, tiba-tiba berhenti di udara. Sesaat kemudian, kekuatan dorong yang kuat, sekali lagi melonjak keluar dari telapak tangan Xiao Yan. Akhirnya, itu membentur punggung Meng Li. Ekspresi yang terakhir tiba-tiba menjadi pucat, setelah diserang oleh dua kekuatan ini. Seteguk darah segar berwarna merah cerah segera dimuntahkan. Xiao Yan melambaikan tangannya dan langit berdesir. Sebuah kekuatan tak terlihat secara acak mengayunkan Meng Li ke dinding. Akhirnya, dia mendarat dengan keras di tanah dengan nasib yang tidak diketahui. Tubuh Meng Li baru saja mendarat di tanah ketika tubuh Xiao Yan, yang ada di halaman, secara aneh menghilang. Bola mata Mutai dan yang lainnya hampir muncul ketika mereka melihat sosok seperti hantunya. Bukankah kecepatan ini sedikit terlalu menakutkan? Gemuruh samar guntur bergema di halaman, saat tubuh Xiao Yan menghilang. Sesaat kemudian, suara tajam dari angin kencang tiba-tiba muncul di langit tepat saat Mutai dan yang lainnya saling memandang. Tubuh manusia segera jatuh dari langit dengan cara yang menyedihkan. Akhirnya,
dengan keras menabrak tanah dan debu segera menyebar kemana-mana. Do Wang hanya 3 bintang. Jika saya mengizinkan Anda untuk melarikan diri di depan saya, bagaimana saya bisa berbicara tentang mengakhiri dendam dengan Yun San? Tawa lembut terdengar di langit. Semua orang mengangkat kepala mereka, dan melihat pemuda yang membawa penggaris berat mengepakkan sayap api hijau gioknya, saat dia perlahan melayang di udara. Tatapannya acuh tak acuh saat dia melihat sosok manusia yang jatuh ke tanah. Debu berangsur-angsur berhamburan di halaman. Sosok Yun Fan perlahan terungkap. Namun, pada saat ini, tetua sekte Mystic Cloud ini, yang biasanya menyendiri, menunjukkan wajah pucat saat ini. Masih ada sisa-sisa darah di sudut mulutnya. Kedua matanya membawa rasa takut dan tidak percaya, saat dia melihat pria muda berjubah hitam di langit. Keduanya bahkan tidak bertukar lebih dari 3 pukulan sebelumnya ketika dia turun ke dalam kondisi terluka parah. Kekuatan pihak lain sebenarnya sangat menakutkan. Xiao Yan, jika kamu membunuhku, pemimpin sekte Yun San pasti tidak akan melepaskanmu. Terakhir kali, Anda beruntung bisa melarikan diri dengan hidup Anda. Saya khawatir Anda tidak akan beruntung kali ini. Yun Fan melirik Meng Li, yang nasibnya tidak diketahui, di sudut tembok. Kelopak matanya bergerak-gerak saat dia berbicara dengan penampilan luar yang berani. Xiao Yan mengangkat sudut mulutnya menjadi senyum mengejek. Dia menggelengkan kepalanya, dan terlalu malas untuk mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Sekelompok api hijau muncul dari telapak tangannya dengan jentikan jarinya. Suhu di sekitar seketika menjadi panas dengan munculnya gugusan api ini. Mystic Cloud Sect telah menghancurkan klan Xiaoku. Pembalasan ini adalah sesuatu yang aku akan minta mereka bayar berkali-kali. Di masa depan, saya akan membunuh setiap anggota Mystic Cloud Sect. Cepat atau lambat akan menjadi giliran anjing tua Yun San. Xiao Yan tertawa kecil. Tatapannya melihat ke arah kumpulan api hijau tua di tangannya, dan segera menggelengkan kepalanya. Dengan jentikan jarinya, kumpulan api meninggalkan tangannya dan segera menembak secara akurat ke arah Yun Fan yang ketakutan. Api hijau giok baru saja melakukan kontak dengan tubuh Yun Fan ketika yang terakhir terbakar. Yun Fan yang sudah terluka parah tidak punya waktu untuk menggerakkan doki, untuk melawan suhu tinggi yang menakutkan ini. Tubuhnya meletus menjadi abu hitam hangus di tengah suara yang rendah dan dalam. Seluruh halaman benar-benar sunyi, saat mereka melihat tumpukan abu hitam hangus di tanah. Meskipun matahari sedang menggantung tinggi di langit saat ini, Mutai dan yang lainnya muncul seolah-olah mereka berada di jurang yang dalam. Seluruh tubuh mereka sedingin es. Seorang elit doang yang masih melompat-lompat dengan cara yang hidup sebelumnya, telah berakhir bahkan tanpa mayat di depan mata mereka. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan angin bertiup, menyebarkan abu hitam hangus di tanah. Sayap api hijau giok di punggung Xiao Yan perlahan menghilang. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya, dan tubuhnya sekali lagi muncul di halaman dengan cara seperti hantu. Kakak Mutai, kita belum bertemu selama 3 tahun. Apakah kamu masih baik-baik saja? Kaki Xiao Yan mendarat di tanah. Rasa dingin di wajahnya langsung menghilang, saat senyuman hangat sekali lagi memenuhi pemuda itu dengan sinar matahari. Namun, tidak ada yang akan berpikir bahwa pemuda ini adalah orang yang berhati lembut setelah adegan sebelumnya. Senyum kaku terungkap di wajah Mutai ketika dia mendengar suara Xiao Yan. Cara itu sangat jelek. Dia, juga, sepertinya merasakan sesuatu saat dia segera mengusap wajahnya dengan kasar. Saat itulah dia berbicara dengan senyum pahit, "Kamu, apakah kamu benar-benar Xiao Yan?" Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Dia menyeringai dan berkata, "Apakah ada orang lain di dalam kekaisaran magia yang berani menyebut dirinya Xiao Yan?" Mutai menganggukkan kepalanya dengan sikap malu. Memang, nama Xiao Yan, pada dasarnya telah menjadi kata yang tabu di dalam kekaisaran magia selama beberapa tahun ini. Ini semua karena sekte besar itu sangat membenci nama ini. Kakak Mutai, terima kasih banyak untuk masalah ini. Xiao Yan perlahan berjalan menuju Mutai dan tersenyum saat dia berbicara. Para penjaga di samping yang terakhir segera tegang. Tangan mereka sedikit gemetar saat memegang senjata. Mereka baru saja menyaksikan, dengan mata kepala mereka sendiri, seorang elit Do Wang berakhir tanpa mayat karena pemuda ini. Mutai melambaikan tangannya, dan menyebarkan penjaga memalukan di sekitarnya. Hanya pada saat ini Mutai dapat sepenuhnya merasakan, bahwa masalah yang baru saja terjadi adalah kenyataan dan bukan ilusi, namun, kenyataan ini terlalu sulit dipercaya. Asteris batuk, Saudara Xiao Yan. Sebenarnya, saya telah menerima email dari klan saya saat itu, agar saya diam-diam memberikan bantuan jika memungkinkan. Namun, saya pikir itu tidak akan menjadi hal yang sulit bagi Anda untuk meninggalkan Zengui Pass, mengingat kekuatan Anda saat itu.
Bantuan kecil saya itu tidak seberapa. Mutai menggosok kepalanya. Perawakannya yang kuat itu menyebabkan dia menunjukkan perasaan yang jujur dan terus terang saat dia tersenyum. Klanmu ya. Xiao Yan akan mengingatnya. Xiao Yan tersenyum dan menunjuk ke arah luar rumah gubernur kota. Dia berkata, saya minta maaf karena serangan saya terlalu kuat. Anda mungkin perlu menunjukkan diri Anda sendiri dan membersihkan tempat itu. Mutai mengendus bau darah yang menyebar dari luar. Dia langsung tertawa getir. Orang ini memang bukan lagi pemuda yang sentimental dan lembut di masa lalu. Kali ini, saya takut Misty Cloud Sekte benar-benar akan terbalik dengan intensitas yang lebih besar karena pemuda ini. Saudara Xiao Yan, apapun yang terjadi, saya harus berterima kasih atas campur tangan Anda hari ini. Jika tidak, kemungkinan trik Meng Li akan berhasil. Mutai berbicara dengan tulus saat dia menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dengan ekspresi serius. Xiao Yan tersenyum dan melambaikan tangannya. Setelah itu dia menyilangkan jari dan berkata dengan lembut, saya belum pernah ke Kekaisaran Jiama selama 3 tahun. Bisakah saya meminta kakak laki-laki Mutai untuk memberitahu saya tentang situasi saat ini di dalam Kekaisaran Jiama? Kekaisaran Jiama telah sangat penting selama beberapa tahun ini. Semua masalah ini disebabkan oleh Misty Cloud Sect. Mutai mengerutkan alisnya dan menghela nafas. Dia segera berkata kepada Xiao Yan, ini akan menjadi cerita yang panjang. Jika saudara Xiao Yan tidak terburu-buru untuk pergi, silakan masuk ke rumah dan izinkan saya untuk memberitahu Anda secara detail. Xiao Yan merenung sejenak setelah mendengar ini. Namun, dia tak menolak tawaran tersebut. Sekarang dia kembali ke dalam kekaisaran, yang paling penting adalah memahami situasi di dalam kekaisaran. Kalau tidak, akan menjadi tindakan paling bodoh untuk mengamuk. Kalau begitu, aku akan merepotkan kakakmu Mutai. Mutai segera bersukacita saat melihat Xiao Yan tidak menolaknya. Dia buru-buru mengundang Xiao Yan ke aula. Dia jelas mengerti bahwa jika masalah Xiao Yan kembali ke Kekaisaran Magia menyebar, itu pasti akan menjadi peristiwa besar dan paling sensasional di Kekaisaran Jiama. Menjadi tuan rumah, Mutai mengatur pengaturan tempat duduk untuk Xiao Yan dan kelompoknya di dalam aula yang luas di rumah gubernur kota sebelum dia kembali ke kursinya sendiri. Pada saat yang sama, dia memerintahkan para pelayan wanita untuk menyajikan teh yang terlihat cukup bijaksana. Sungguh tidak terduga bahwa kekuatan saudara Xiao Yan benar-benar mencapai level ini 3 tahun setelah kita berpisah. Mutai mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya sebelum dia tertawa. Tatapannya segera menyapu Xiao Li, Lin Yan, dan yang lainnya yang berada di samping Xiao Yan tanpa meninggalkan jejak. Dia merasa hatinya agak gelisah. Dia jelas mengerti bahwa hal yang paling menakutkan dari kembalinya Xiao Yan kali ini, bukanlah dirinya yang luar biasa kuat tetapi orang-orang kuat yang dia kumpulkan, dari suatu tempat yang tidak diketahui. Siapapun dari orang-orang ini yang duduk di sini, kemungkinan akan cukup untuk bersaing dengan 10 kuat kekaisaran. Xiao Yan tersenyum tapi tidak terus terjerat dengan topik ini. Dia merenung sejenak sebelum perlahan berbicara, kakak Mutai, tampaknya Kekaisaran Jiama tidak terlalu damai beberapa tahun ini. Mutai tertawa getir saat mendengar ini. Dia menghela nafas, memang tidak terlalu damai. Semua ketegangan ini disebabkan oleh Misty Cloud Sect. Xiao Yan mengangkat alisnya. Mutai meminum seteguk teh dan membasahi tenggorokannya. Dia sepertinya memilah kata-katanya. Sesaat kemudian, dia membuka mulutnya untuk berbicara. Dalam waktu kurang dari setengah bulan setelah kamu meninggalkan Kekaisaran Magia, Misty Cloud Sekte telah mengubah gaya menyendiri di masa lalu. Tidak hanya merekrut murid dalam jumlah besar, tetapi juga menunjukkan jejak penyebaran muridnya ke semua kota utama di dalam kekaisaran. Kemungkinan keluarga kekaisaran dan 3 klan besar telah merasakan tindakan kecil mereka ini. Namun, karena kekuatan menakutkan Yun San, tidak ada orang yang berani mengatakan apapun. Setelah ini, Misty Cloud Sekte juga menjadi semakin sombong. Tatapan Mutai diam-diam menatap Xiao Yan, setelah berbicara sampai saat ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Setelah itu, Misty Cloud Sekte memulai pemusnahan klan Xiao. Masalah ini menyebabkan keributan di dalam kekaisaran saat itu, tetapi tidak menimbulkan halangan apapun bagi Misty Cloud Sect. Tangan yang digunakan Xiao Yan untuk memegang cangkir teh sedikit menegang. Matanya yang hitam pekat perlahan menyempit, saat kilatan samar dan dingin melintasinya. Mutai terkejut saat melihat sikap tenang Xiao Yan. Dia segera memahaminya. Sepertinya pemuda di depannya ini sudah menyadari hal ini. Apakah kakak Mutai tahu di mana sisa anggota klan Xiao kita? Xiao Yan menggosok cangkir teh saat dia berbicara dengan lembut. Saya juga tidak terlalu yakin tentang ini. Saat itu,
Jejak klan Xiao benar-benar hilang setelah masalah itu terjadi. Namun, jika saudara Xiao Yan ingin mencarinya, saya akan menyarankan Anda untuk melakukan perjalanan ke klan primer. Mereka mungkin tahu sesuatu. Mutai menggelengkan kepalanya dan segera menyuarakan pikirannya. Klan primer ya. Xiao Yan mengangguk. Tampaknya dia harus pergi dan mencari Hai Bodong, untuk mengetahui keberadaan kakak laki-laki dan yang lainnya. Saat ini klan primer sudah sepenuhnya dalam kendali Ya Fei Xiao Jie. Cek, wanita ini mungkin masih muda, tapi kemampuannya itu adalah sesuatu yang bahkan sesepuh klan kita telah diam-diam memuji berulang kali. Dalam waktu 3 tahun yang singkat, dia telah mengubah klan primer menjadi 3 klan besar. Orang tidak punya pilihan selain tunduk padanya. Mutai tersenyum dan menjelaskan lagi. Kakak Ya Fei. Xiao Yan terkejut saat mendengar nama ini yang tersimpan jauh di dalam pikirannya. Senyuman hangat segera muncul di sudut mulutnya. Itu semua berkat klan primer dan intervensinya saat itu, ketika dia dikejar oleh Mystic Cloud Sect sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Bantuannya terhadapnya adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan Xiao Yan. Sungguh tak terduga bahwa dia mampu mengendalikan klan primer di tangannya. Aku agak meremehkannya di masa lalu. Xiao Yan mengusap hidungnya dan tertawa pelan. Dia jelas mengerti betapa sulitnya bagi seorang wanita, terutama yang tidak memiliki bakat luar biasa dalam hal pelatihan Doqi, untuk mengendalikan orang-orang dari seluruh klan di dunia ini yang diperintah oleh Doqi. Mutai tersenyum. Dia tampak bertanya secara acak, kembalinya saudara Xiao Yan, kemungkinan akan ada aktivitas yang cukup besar, kan? Saya hanya menentang Mystic Cloud Sect. Xiao Yan berbicara dengan senyum tipis. Tatapannya mengarah ke Mutai saat dia tiba-tiba berkata, apakah kakak laki-laki Mutai memiliki informasi tentang Yun San? Mutai tercengang saat mendengar ini. Dia segera menggelengkan kepalanya karena malu saat dia berkata, bagaimana saya bisa memahami seorang ahli tingkat itu? Namun, saya kadang-kadang bisa mengumpulkan sesuatu dari rumor di antara sesepuh di klan. Sepertinya Yun San saat ini bahkan lebih kuat dari dia 3 tahun lalu. Xiao Yan juga tidak berdaya menghadapi kata-kata yang pada dasarnya tidak berguna ini. Tatapannya melihat riak kecil yang menyebar di dalam cangkirnya. Wajah yang mulia, anggun, dan cantik tiba-tiba muncul di benaknya. Berbagai senyum marah di antara dahinya menyebabkan suasana hati Xiao Yan tiba-tiba menjadi kacau. Retak, garis retak kecil terbentuk pada cangkir teh di tangannya karena kekuatan besar yang dia pancarkan. Semua orang di aula memiliki wajah tercengang, saat mereka melihat Xiao Yan, yang auranya mulai naik. Semuanya bingung. Kakak ketiga, ada apa? Xiao Li, yang duduk paling dekat dengan Xiao Yan buru-buru menyentuh Xiao Yan dan bertanya. Saya baik-baik saja. Xiao Yan berangsur pulih setelah disentuh oleh Xiao Li. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menekan jantungnya yang kacau. Dia melambaikan tangannya dan sembarangan bertanya, itu benar, kakak Mutai, apakah kamu tahu siapa yang saat ini mengendalikan Mystic Cloud Sect? Siapa lagi yang bisa? Tentu, itu Yun San. Mutai merentangkan tangannya dan berkata. Xiao Yan mengangkat alisnya dan memutar lidahnya beberapa kali. Akhirnya, dia mengucapkan nama yang telah dia tolak selama 3 tahun, bagaimana dengan Yun Yun? Sepertinya dia adalah pemimpin dari Mystic Cloud Sect, kan? Pemimpin sekte Yun Yun Hu. Yun San mencopot posisinya sebagai pemimpin sekte, tidak lama setelah Anda meninggalkan Kekaisaran Jiama. Setelah itu, dia tidak lagi mengatur masalah di dalam sekte tersebut. Saat ini, semua otoritas dalam Mystic Cloud Sect dikelola oleh Yun San. Mutai menyuarakan pikirannya. Xiao Yan diam-diam menganggukkan kepalanya setelah mendengar ini. Di suatu tempat jauh di dalam hatinya, dia menghela nafas lega tanpa menyadarinya. Tindakan Mystic Cloud Sect saat ini sebagian besar dapat dikreditkan ke Yun San. Selain itu, dengan melihat apa yang terjadi di Zengui pas kali ini, kemungkinan Mystic Cloud Sect akan mulai memiliki aktivitas besar selama periode waktu ini. Mutai perlahan berkata, jika masalah ini menyebar ke ibu kota, kemungkinan akan ada keributan bahkan di keluarga kekaisaran. Melihat semua aktivitas ini, tampaknya situasi yang tertulis di surat yang diberikan oleh sesepuh di klan kepadaku adalah benar. Situasi apa? Xiao Yan terkejut saat dia bertanya. Wajah Mutai tegang. Dia meletakkan cangkir tehnya di atas meja. Sesaat kemudian sebelum dia berbicara dengan suara yang dalam, sepertinya Mystic Cloud Sekte ingin menyerang 3 klan besar kita. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Apakah Mystic Cloud Sekte benar-benar berniat untuk melenyapkan semua faksi di dalam Kekaisaran Jiama? Tentu saja, saat ini tidak pasti apakah mereka akan menyerang klan Mu dan klan Nalan. Namun, ada satu hal yang pasti.
Misty Cloud Sect pasti akan dimulai dengan klan primer dalam waktu singkat. Mutai berbicara adalah ekspresi serius. Mengapa? Hihi, kakak Xiaoyan pasti tahu sesuatu tentang ini. Orang tua Hai Bodong dari klan primer memiliki hubungan yang cukup dalam denganmu. Saat itu, klan primer bahkan diam-diam membantu Anda ketika Anda dikejar oleh Misty Cloud Sect. Klan primer juga ikut campur ketika klan Xiao dikelilingi oleh Misty Cloud Sect. Hanya karena inilah klan Xiao tidak sepenuhnya tersingkir. Meskipun klan primer bertindak sangat rahasia, ketika mereka melakukan semua gerakan mereka, sepertinya Misty Cloud Sect akan menyadarinya bahkan jika aku bisa mengetahui sesuatu. Selain itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Misty Cloud Sect tampaknya sangat tertarik pada klan Xiao Anda, dan telah berulang kali mencari-cari anggota klan Xiao yang tersisa. Namun, upaya mereka sia-sia. Dari kelihatannya sekarang, ini pasti karena taktik rahasia dari klan primer. Oleh karena itu, jika mereka ingin menemukan sisa anggota klan Xiao, klan primer, yang merupakan pelindung mereka, pasti akan menjadi target yang Misty Cloud Sect. Mutai tersenyum, membelai dagunya, dan menjawab. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dari kelihatannya situasinya, dia harus bergegas ke ibu kota secepat mungkin. Jika tidak hanya klan primer akan berakhir dalam masalah yang sama dengan klan Xiao, tetapi kemungkinannya juga akan melawan anggota klan Xiao yang tersisa yang berada di bawah perlindungan mereka. Saat ini, ibu kota harus berada dalam badai yang bergolak. Tempat itu terlalu dekat dengan Misty Cloud Sect. Tempat itu pasti akan sangat kacau jika ada yang meletus di sana. Kakak Mutai, kuharap kau tetap merahasiakan kepulanganku ke Kekaisaran Jiama. Selain itu, Anda harus memberitahu bawahan Anda untuk tidak membocorkan informasi apapun. Kalau tidak, jika itu akhirnya menyebar ke telinga Misty Cloud Sect, kemungkinan besar mereka akan meneruskan rencana mereka, dan meningkatkan pertahanan mereka. Xiaoyan berdiri dari kursi, menoleh ke Mutai, dan berbicara dengan suara serius. Iya, tidak masalah. Mutai mengangguk tanpa ragu-ragu. Dia berkata, untuk asuransi, saya akan menunda melaporkan apa yang terjadi di perbatasan, kepada keluarga kekaisaran selama beberapa hari. Jika tidak, mereka pasti akan mengetahui kembalinya Anda. Kalau begitu, terima kasih banyak. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Saudara Xiaoyan, apakah kamu berencana untuk pergi ke ibu kota? Mutai buru-buru berdiri dan bertanya ketika dia melihat Xiaoyan melakukan hal yang sama. Kami terdesak waktu. Saya tidak bisa tinggal lama di sini. Aku akan datang dan mengobrol dengan kakak laki-laki Mutai setelah semuanya beres. Xiaoyan tersenyum, mengangguk, dan memberikan jawabannya. Mutai tidak bisa membuka mulutnya untuk menahan mereka saat mendengar ini. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan secara pribadi mengirim Xiaoyan dan yang lainnya keluar dari aula. Xiaoyan dan yang lainnya melintas saat meninggalkan aula, saat mereka bergegas ke Tiger Eagle Beast, yang tetap di udara. Xiaoyan berdiri di atas kepalanya yang besar dan menangkupkan tangannya ke arah Mutai di bawah. Dia berbicara dengan suara nyaring dan jelas, Kakak Mutai, kamu bisa datang dan menemukan Xiaoyan jika kamu memiliki masalah di masa depan. Saudara Xiaoyan, jaga dirimu dalam perjalananmu ke ibu kota. Jika memungkinkan, bantu jaga klanmu saya. Mutai akan selalu berterima kasih. Mutai tertawa saat dia berbicara dengan tulus kepada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia melambaikan tangannya, dan Tiger Eagle Beast mengeluarkan raungan rendah. Segera, ia membawa angin liar saat ia dengan cepat naik lebih tinggi ke udara, dan akhirnya berubah menjadi titik hitam yang menghilang di cakrawala. Mutai menghela nafas pelan, saat dia melihat Xiaoyan dan yang lainnya menghilang ke cakrawala. Dia tahu bahwa ibu kota yang sudah bergejolak mungkin akan benar-benar terbalik, dengan kedatangan kelompok Xiaoyan. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens Part 33. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.